datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai apakah Galileo Galilei dibunuh Gereja Katolik. Ada banyak orang yang salah paham dengan mengatakan bahwa Galileo dihukum mati oleh Gereja Katolik karena ia mengajarkan tentang teori heliosentris dan menolak paham geosentris yang saat itu diterima oleh masyarakat luas termasuk gereja. Namun hal ini tidaklah benar. Mari kita melihatnya satu persatu faktanya. Ada banyak teori atau paham berkaitan dengan kasus Galileo. Namun secara objektif kita melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Galileo dan juga oleh gereja. Sebelumnya Galileo atau Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543 telah mempresentasikannya kepada Gereja Katolik tentang teori heliosentrik. Bahkan Vatikan sendiri membantu untuk mempublikasikannya setelah melalui proses editing dan membantu publikasinya dengan bantuan Kardinal Schönberg dan Tideman Gise, uskup dari Köln, dengan persetujuan Paus Paul III. Hanya dalam publikasi tersebut dikatakan bahwa teori itu masih berupa hipotesa. Tidak ada yang menentang hipotesa ini termasuk Paus. Malah reaksi keras tentang teori ini datang dari teolog Protestan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Gereja Katolik tidak anti-sains, namun malah mendorong kemajuan sains yang diteruskan sampai sekarang. Sungguh sangat disayangkan bahwa banyak orang beranggapan bahwa gereja menentang sains dan menyembunyikan sains dari manusia untuk mempertahankan kekuasaan. Galileo Galilei yang tertarik dan mendukung teori heliosentrik dari Copernicus mencoba membuktikan bahwa teori heliosentrik adalah benar dengan beberapa argumentasi yang tidak memenuhi standar sains pada waktu itu. Namun dengan keadaan tersebut, Galileo tetap bersikeras bahwa teori yang dikemukakannya adalah benar. Hal inilah yang menjadikan pertentangan dengan Gereja Katolik pada saat itu. Dan hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Kemudian Galileo menghadap tim investigasi di Roma, dan dari penyelidikan tim tersebut dinyatakan bahwa teori heliosentrik tidak dapat dibuktikan sesuai dengan standar sains pada waktu itu, sehingga dinyatakan salah, juga bid'ah dan anti kitab suci. Galileo harus mencabut pernyataannya dan Galileo berjanji tidak akan mengajarkan teori ini lagi. Galileo benar ketika dia mengatakan bahwa kitab suci ditujukan untuk mengajarkan manusia bagaimana untuk mencapai surga. Bahkan Kardinal Bellarminus yang mempunyai pengaruh besar pada waktu itu mengatakan, "Saya katakan bahwa jika sebuah bukti yang konkret ditemukan bahwa matahari tetap dan tidak berputar mengelilingi bumi, tetapi bumi mengelilingi matahari, maka menjadi sangat penting secara hati-hati untuk melakukan penjelasan dari beberapa ayat di kitab suci yang terlihat bertentangan, dan kita lebih baik mengatakan bahwa kita telah salah menginterpretasikan semua ini daripada mengumumkan bahwa hal itu adalah salah seperti yang telah dibuktikan." Hal ini berarti bahwa Gereja Katolik mempunyai sikap bahwa kalau teori tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan standar pembuktian sains pada waktu itu dan terbukti benar, maka gereja akan berpikir bagaimana menginterpretasikan kitab suci sehingga tidak bertentangan dengan kebenaran tersebut. Disinilah Galileo benar bahwa Alkitab bukanlah buku sains, namun mengajarkan orang untuk mencapai surga. Walaupun Galileo telah berjanji mentaati untuk tidak mengajarkan teori tersebut, namun Galileo mengingkarinya dengan menerbitkan buku di tahun 1632. Dan kemudian Galileo dihadapkan pada tim investigasi, dan kemudian Galileo menjalani tahanan rumah sambil melakukan penitensi. Namun sungguh sangat salah kalau dikatakan seolah-olah Galileo tidak diperlakukan tidak manusiawi, karena baik selama proses investigasi dan tahanan rumah, Galileo mendapatkan fasilitas yang sangat baik. Pada tahun 1642, ia meninggal, dan 5 tahun sebelum meninggal, dia mengalami kebutaan.
Paus Urban ke-8 memberikan berkat khusus buat Galileo dan jenazahnya dikuburkan di dalam gereja Santa Croce di Florence. Dari hal ini, sejarah membuktikan bahwa gereja Katolik tidak membunuh Galileo. Apakah ada kesalahan yang dibuat oleh gereja Katolik? Ya, terutama adalah tim investigasi pada waktu itu yang mungkin kurang bijaksana menyikapi kasus ini. Di sisi yang lain, Galileo sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran teorinya sesuai dengan standar sains pada waktu itu dan tetap memaksakan sesuatu yang belum terbukti sebagai suatu kebenaran. Dari sinilah Kardinal Ratzinger mengutip Paul Feyerabend, seorang filsuf dari Austria yang mengatakan, pada zaman Galileo, gereja lebih setia terhadap akal budi dibandingkan dengan Galileo sendiri. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa akhir dari milenium kedua, kita harus mengadakan pemeriksaan batin bagaimana kita sekarang, bagaimana Kristus telah membawa kita, dan bagaimana kita telah menyimpang dari Injil. Dan memang gereja yang masih mengembara harus terus memurnikan diri, karena walaupun gereja itu kudus, karena kepala dari gereja Kristus adalah kudus, namun mempunyai anggota yang berdosa. Dalam KGK 827. Demikian pembahasan mengenai apakah gereja membunuh Galileo Galilei. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.